Bagi teman-teman ya yang mau berkarir sebagai dosen, mungkin ada pemikiran bahwa sebenarnya penghasilan dosen itu bersumbernya dari mana saja sih? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen itu mungkin bertanya-tanya bahwa sumber pemasukan dosen itu sebenarnya dari mana saja. Sebenarnya video ini pernah saya bahas ya, mungkin sudah lama kali ya, 1 tahun yang lalu ya. Ada juga yang bertanya bahwa terkait dengan penghasilan dosen gitu, tapi tidak berbicara secara nominal karena masing-masing dosen itu memiliki nominal yang berbeda-beda ya, karena dosen itu berdasarkan jabatan fungsionalnya. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan bahwa ada sebenarnya pekerjaan sampingan ya yang bisa menguntungkan dosen, yang juga bisa menambah profit dari dosen tersebut, semacam itu. Jadi tidak monoton bahwa kita hanya cuma mengandalkan sumber pemasukan kita sebagai dosen, misalnya mengajar, kemudian punya jabatan fungsional, atau bahkan yang sudah sertifikasi dosen itu sudah bisa mendapatkan juga tunjangan tiap bulannya. Bukan hanya sekedar itu ya, tetapi ada hal-hal yang lain yang kita itu bisa mendapatkan sumber pemasukan selain kita menjadi tugas utama kita sebagai seorang dosen. Apa sajakah itu? Ini bisa menjadi masukan buat teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen ya. Yang pertama itu bisa sebagai penulis buku. Kenapa demikian? Karena dengan menulis buku, kita bisa mendapatkan royalti dari buku tersebut. Kita juga bisa menjualnya secara mandiri gitu. Tergantung dari kalau misalnya masa kontrak kita dengan penerbit itu sudah habis, kita bisa menjualnya secara mandiri juga gitu. Jadi kalau dosen-dosen yang produktif itu yang seringkali menulis buku ya, kemudian sering menulis paper, akhirnya dia terbiasa menulis buku gitu, maka manfaatkanlah keunggulan saudara itu yang memang sudah terbiasa menulis untuk dipublikasikan di sebuah buku gitu, kemudian dijual, semacam itu. Kemudian pekerjaan sambilan yang lain untuk mendapatkan profit itu adalah sebagai pembicara ahli di seminar-seminar, ataupun pembicara-pembicara yang lain, pokoknya ahli lah gitu ya di bidang tertentu, dan sering diundang untuk menjadi pembicara gitu. Nah itu adalah juga mendapatkan profit bagi dosen. Jadi kita bisa diundang untuk mengisi acara A, acara B, atau seminar A, seminar B. Nah di situ kita bisa mendapatkan profit dari situ. Kemudian pekerjaan yang lain itu adalah kita bisa bertindak sebagai motivator. Nah, motivator itu juga bisa menambah profit atau pemasukan kita sebagai seorang dosen, karena kita juga akan diundang ya untuk memotivasi beberapa teman-teman ya, ataupun bahkan mungkin yang di bawah dari pendidikan kita, misalnya kita guru gitu ya, semacam itu ya. Seringkali saya menemukan dosen-dosen yang motivasi guru-guru ataupun yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah bisa sebagai mentor private ya. Mentor private itu misalnya seperti buka les gitu ya, terutama kalau les bahasa Inggris. Nah itu, jadi teman-teman yang memiliki kelebihan bahasa Inggris, kelebihan pengetahuan skill bahasa Inggris, coba dimanfaatkan untuk menjadi mentor private gitu. Itu wah sangat berguna sekali itu ya. Di samping saudara bisa menambah amal jariah, juga di sisi yang lain bisa mendapatkan pemasukan buat teman-teman, saudara-saudara gitu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah lead project penelitian. Kita mungkin punya proyek-proyek penelitian baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, yang sumber dananya itu adalah kebanyakan kalau di luar kampus itu lebih besar dibandingkan yang dalam kampus. Jadi tapi seleksi untuk mendapatkan proyek penelitian terutama yang di luar kampus itu juga
tidak mudah gitu. Tetapi kalau sudah mendapatkannya, sudah terbiasa, itu akan lebih banyak mendapatkan income, biasanya semacam itu ya, atau revenue. Nah, atau bahkan bisa mengerjakan proyek-proyek di luar kampus yang di luar dari penelitian. Itu juga banyak yang semacam itu ya. Terutama kalau yang saya pelajari itu, kalau dosen-dosen teknik juga ada beberapa yang dimintain tolong ya sama dinas-dinas misalnya, atau lembaga yang lain, industri, untuk mengerjakan sebuah proyek gitu, semacam itu. Kemudian yang berikutnya itu yang lagi ngetrend itu adalah menjadi content creator. Ya mungkin teman-teman berpikir bahwa saya ya gitu salah satunya gitu, tapi banyak dosen sebenarnya yang menjadi content creator ya, selain saya ya. Nanti bisa dilihat dari YouTube-nya ataupun yang lain. Jadi content creator itu tidak monoton, harus kita punya misalnya hanya cuma publish di, kalau saya lebih monotonnya adalah di YouTube, TikTok ya, YouTube, TikTok gitu. Instagram itu saya jarang sekali mengupload video ya, mengupload video jarang sekali yang berkaitan dengan sesuai dengan bidang saya gitu. Nah, kebanyakan itu adalah di YouTube sama di TikTok semacam itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan informasi buat teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.